Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, saya Bu Ani ya, Bu Arifiani Amalia. Saya akan menerangkan materi teks prosedur yang terakhir, yakni unsur kebahasaan dalam teks prosedur kompleks. Ya, kalian sudah membuat video teks prosedur, sudah menulis teks prosedur, dan juga yang pasti sudah mempelajari strukturnya ya. Materi ini cukup mudah, cuman ada yang terlewat kemarin, yakni unsur kebahasaannya. Ya, unsur bahasa dalam teks prosedurnya ada 5. Ini ada kalimat imperatif ya, yang paling sering muncul dalam teks prosedur adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalian kemarin sudah bikin di bagian langkah-langkah, kalian bisa melihat sendiri, kalian sudah bisa melihat sendiri bahwa langkah-langkah memberikan perintah itu dalam struktur langkah-langkah itu kan sangat dominan ya dalam teks prosedur. Nah, sebenarnya selain kalimat perintah itu kadang-kadang ya, kadang juga ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kemudian ada kalimat deklaratif atau pernyataan. Itu biasanya ada di struktur yang pertama ya, struktur tujuan ya. Jadi kalian beri yang kemarin ada yang ngasih penjelasan pembuka ya. Jadi misalnya apa itu kolase ya, itu diberi penjelasan, ada yang iya ada yang enggak ya. Kemudian langkah-langkah, lalu setelah itu kan ada penutup. Nah, itu biasanya banyak kalimat deklaratifnya. Kemudian struktur yang kedua adalah verba material atau kata lainnya adalah kata kerja aksi. Kemudian verba tingkah laku atau verba ungkapan ya. Kemudian ada partisipan berkaitan dengan manusia, profesi, nomina dan pronomina, kata benda dan kata ganti orang, kata ganti, konjungsi temporal, konjungsi yang mengacu pada urutan waktu. Nah, ini tadi contoh kalimat deklaratif. Ini nanti kalian bisa pelajari di PowerPoint yang sudah Bu Ani tampilkan nanti di Edmodo ya. Ada contohnya kalimat deklaratif, imperatif, dan juga interrogatif. Nanti silakan kalian buat ringkasannya. Nah, verba material dan verba tingkah laku. Kalau material tadi berhubungan dengan tindakan secara fisik ya. Jadi kata kerja aksi, maaf ini keliru, kata kerja aksi bukan aksim. Contohnya membangun, memasak, menyapu, itu kan terlihat secara fisik ya kegiatannya. Kemudian verba tingkah laku itu yang tidak dapat diwujudkan secara fisik, contohnya merasakan, dipikirkan, menyayangi. Kemudian partisipan. Nah, kalian kemarin di video beberapa terlihat wajahnya, kemudian ini Bu Adi tahu ini bikin sendiri ya. Ada juga yang hanya langkah-langkahnya saja tapi nggak terlihat siapa yang bikin ini siapa. Sebenarnya saya ingin kalian tampil ya, kan nggak di setting publik itu bisa. Ingin kalian tampil, nggak kopas di YouTube memang banyak, tapi saya ingin kalian bikin sendiri ya, karena partisipan manusia, siapa sih yang jadi di prosedurnya itu, yang memerankan siapa, itu juga penting ya. Biasanya terdapat minimal 1 partisipan, meski kadang tidak ditampilkan dalam teks. Partisipan ini bisa guru, siswa, dokter, nama seseorang ya. Kemudian nomina dan pronomina. Nomina adalah kata benda. Kata benda itu bisa kata benda konkret, kata benda yang terlihat ya, nyata bentuknya, contohnya papan tulis, kayu, tulisan. Kata benda abstrak ini tidak terlihat ya, contohnya kenyataan, buah pikiran, angin, itu masuk nomina juga. Kemudian ciri-ciri gramatikal kata benda selain kata benda asli yang bentuk dasar ya. Jadi kata bentuk dasar contohnya papan, kursi, itu kan bentuk dasar. Tapi kata benda itu juga ada imbuhan-imbuhan yang melekat ya, imbuhan tertentu, contohnya akhiran an atau sufiks an, bangunan. Prefiks se, prefiks itu awalan se, dan juga pe, sebiji, pemikir, ini masuk kata benda juga. Konfiks atau imbuhan dengan awalan ke an sama pe an, kenyataan, peperangan, ini masuk nomina juga. Kemudian sisipan atau infiks dan gemuruh, gelegar, nah ini nomina. Sedangkan pronomina ini sebenarnya cabang dari nomina. Kalau kita mempelajari kelas kata ya, di mata pelajaran sastra kelas bahasa itu ada materi kelas kata. Nah, kalau di bahasa Indonesia wajib memang kalian mempelajarinya itu berdasarkan teksnya ya. Jadi setiap teks kan ada unsur kebahasaannya. Nah, di unsur kebahasaan itu biasanya disajikan beberapa jenis kata. Sekarang di prosedur ada pronomina, nomina. Nanti di teks yang lainnya kita mempelajari jenis-jenis verba yang lain. Ada juga yang
di teks anekdot kemarin kan ada apa namanya kelas 10 kemarin ya, ada kata seru atau interjeksi. Nah itu juga masuk ke kelas kata. Nah sekarang pronomina ini sebenarnya ada 3 ya, kata ganti, ada pronomina persona atau kata ganti orang ya, dia, saya, aku, kami, kita, mereka. Kemudian ada pronomina demonstrativa atau kata ganti petunjuk, contohnya ini, itu, di sini, di sana. Kemudian ada pronomina interrogativa, berapa, apa, bagaimana, siapa, mengapa. Ini kata ganti tanya ya. Dan yang terakhir pada unsur bahasa teks prosedur itu yang paling terlihat juga adalah konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal atau yang berhubungan dengan yang menyatakan urutan waktu itu sangat penting, terutama dalam menyajikan langkah-langkah atau prosedur. Biasanya kita mengenalnya lalu ya, kemudian berikutnya, selanjutnya, atau bisa juga kita ganti dengan kata bilangan tingkat atau numeralia. Contohnya pertama, kedua, ketiga. Langkah pertama bla bla bla, langkah kedua seperti ini, langkah ketiga dan seterusnya ya. Ini disajikan dalam rangka menjabarkan langkah-langkah yang urut atau sistematis. Nah, itu ya anak-anak ya. Unsur bahasa dalam ada 5 ya, 5 unsur bahasa dalam teks prosedur kompleks. Insya Allah ini adalah materi yang terakhir dalam teks prosedur. Kalau Bu Ani nanti sempat membuat kuisnya ya, kalau sempat kita buat kuis mengenai materi ini, kalau enggak ya kita langsung ke materi berikutnya ya. Kita agak nyantai aja, kan kalian mapelnya juga banyak, nggak hanya bahasa Indonesia ya. Saya berharap juga nggak yang terlalu di PJJ ya, daring ini nggak terlalu yang menyulitkan kalian, tapi juga kalian juga harus paham oh materinya begini ya. Itu aja saya kira. Tapi pokoknya tidak mewajibkan ya, tidak mengharuskan pokoknya setiap materi ulangan tuh enggak ya. Ya kalau saya sempat saya akan buat kuis, mungkin biasanya beberapa bab saya bikin kuisnya gitu. Tapi kalau kalian ada request Bu bikin apa materi setelah materi ini bikin kuisnya, ya nggak apa-apa, nanti saya akan coba bikin ya. Gitu ya Nana ya. Ya kita belum pernah bertemu, saya belum pernah ngajar kalian di kelas 10 kemarin, tapi nggak apa-apa. Sementara kita jarak jauh dulu ya, saya sajikan materinya juga video ini apa adanya ya, karena bikinnya juga barusan waktu longgar ini, karena saya ada anak kecil, ada balita ya. Gitu ya anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, bagi yang belum mengumpulkan video silakan segera dikumpulkan ya, akan segera saya nilai. Sebagian sudah saya nilai, sebagian belum ya. Karena apa? Karena sebagian belum bisa dibuka, yang nulis linknya nggak bisa biru, itu nggak bisa saya buka. Jadi Bu Ani belum bisa menilai, melihat juga belum ya. Yang nggak dikirim ulang itu tolong dikirim, kalau kesulitan udah tolong dikirim di WA grup saja ya, asalkan semuanya itu ada. Kalau setiap kelas itu mesti ada aja yang belum ngumpulin ya. Tapi saya harap kelas 11 yang tahun ini bisa lebih baik dibandingkan kelas 11 yang tahun sebelumnya ya. Kalian harus bisa lebih semangat walaupun ini generasi daring ya. Semoga saja segera berakhir virusnya apa jenis COVID-nya ini, jadi kita segera bisa tatap muka ya. Gitu ya anak-anak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.